Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam BIMTEK itu bimbingan teknis. Sebenarnya betul usah dibimbing, saya yakin dengan apa yang kita tampilkan di sini, dengan sami-sami moco, fokus, insya Allah nanti langsung bisa memahami. Okay. Strategi pengembangan gerakan sejuta koin NU Lampung Timur. Nah, artinya strategi itu kan trik-trik bagaimana caranya kita bisa menghidupkan, ya, bisa menghidupkan, menjalankan koin NU sesuai dengan harapan dan cita-cita pengurus besar Nahdlatul Ulama, sehingga terwujudnya sebuah kalimat yang namanya independen, artinya mandiri, kemandirian umat, ya. Itu makna dari strategi. Bagaimanakah poin-poin terpenting yang harus kita jalankan dalam rangka kita mengembangkan koin NU, baik dari tingkat anak ranting, MWC, BC, dan sampai dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pertama, langsung next, dasar gerakan koin NU. Ada beberapa poin penting yang harus kita pahami dalam prinsip-prinsip dasar gerakan NU ini. Yang pertama, belajar zakat sebelum nisab, amalia sebelum kesadaran. Dari poin pertama ini mungkin ada pertanyaan, apa maksudnya? Belajar zakat sebelum nisab atau amalia sebelum kesadaran. Tahu Pak, pemahamannya berikut. Jadi yang dikatakan belajar zakat sebelum nisab atau amalia sebelum kesadaran, jadi nggak nunggu awal dewi disadarnya di sekaruo, ya. Yang penting kita melakukan pergerakan dulu, kita melakukan amalia dulu, kita mulai dari diri kita dulu, ya. Baru nanti kita akan tumbuh kesadaran dengan sendirinya tanpa harus digugah oleh orang lain. Nah, kebiasaan yang sudah ada di kita ini, ya, kebiasaan yang sudah ada di diri kita ini, biasanya ditangekne dhisik, ditunggone lungguhe, mulai tewis ilang, baru bergegas, mandi, baru mengikuti. Nah, kita berharap dengan adanya bimbingan teknis seperti ini, nanti kita langsung, begitu sudah ada launching seperti ini, kita langsung sigap. Nah, ini poin maksudnya amalia sebelum kesadaran atau belum kesadaran. Poin pertama. Lanjut yang kedua yaitu anjuran terima kasih. Setiap menerima langsung potongan 25% untuk sedekah. Nah, yang ini nanti nggak usah dulu Pak, 25% untuk sedekah. Nah, artinya nanti ketika proses pengumpulan terjadi di tingkat ranting, itu kan nanti ada potongan 25% untuk pengepul biasanya. Tapi kita kumpulkan dulu, kita hidupkan pergerakan itu sehingga nanti setelah kompak baru dimunculkan 2,5% untuk yang mengumpulkan atau yang mengumpulkan, ya, baik itu di tingkat ranting ataupun di tingkat MWC nanti. Kemudian selanjutnya keteladanan. Juru sosialisasi dan pengurus NU Kerala Sisno memberi sebelum mempelajari, memberi sebelum mengajari. Ini pengertiannya secara tekstual, itu sami kali yang di atas, ya. Cuman ini bentuknya setelah ini bekerja, setelah berjalan. Kalau ini sebelum berjalan, ya. Kemudian selanjutnya hormati setiap orang, bukan undangan umum, sebut nama di undangan ketika mengundang. Artinya kita menghormati orang itu bukan karena sesuatunya, tapi karena girohnya dan pergerakannya yang mau bergerak. Bukan undangan umum, sebut nama di undangan ketika mengundang. Ini maksudnya undangannya yang mau kita undang, orang yang kita rekrut, yang mau kita ajak bekerja sama di Lazisnu ini, bergerak ini, sebutkan namanya. Maksudnya bukan hanya nama secara tekstual, tapi kita sudah bersosialisasi, sudah BIMTEK, kita sudah tahu ilmunya bagaimana caranya, kemudian ke depannya seperti apa, itulah yang harus kita jalankan. Artinya nama di situ seperti itu. Dari poin kedua ini, mungkin ada yang bertanya, yang kurang paham. Ini hanya prinsip dasar ya, belum masuk ke intinya. Kemudian selanjutnya, button up. Button up ini, pergerakan Lazis ini tidak akan pernah berjalan, ya, kalau enggak kita mulai dari bawah.
Maka munculnya sosialisasi, munculnya BIMTEK ini, kita mengumpulkan kawan-kawan pengurus di sini, kita mulai pergerakan ini munculkan dari bawah, yaitu di tingkat ranting. Nah, ini tugas dari ketua-ketua ranting LASIS yang dimobilisasi oleh ketua Majelis Wakil Cabang LASISNU. Nah, ketua Majelis Wakil Cabang LASISNU berkoordinasi dengan pengurus cabang untuk melakukan sosialisasi ke bawah. Nah, ini memerlukan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, ya, kita melakukan sosialisasi, kumpulkan semua, bentuk sebuah kepengurusan, lalu turunkan ke bawah. Tahapan yang kedua, yaitu kita adakan evaluasi kerja. Nah, yang dievaluasi ini bukan hanya berapa pendapatan hasilnya, tapi kita cari rumusan-rumusan masalah yang muncul. Kenapa kok ini tidak bergerak? Nah itu. Sekali lagi saya ulangi. Evaluasi yang dimaksud di sini adalah kita menginventarisir apa sih sebenarnya masalah-masalah yang muncul di ranting itu sehingganya pergerakan koin ini tidak berjalan. Nah, ini tugasnya daripada ketua ranting dan Majelis Wakil Cabang, ketua MWC LASIS cabang kecamatan. Setelah diinventarisir masalah, baru kita pecahkan bareng-bareng, kita terlap langsung dengan yang bersangkutan. Itu secara teknis. Misalkan di dalam satu ranting ini, ranting 1, ini terdiri dari misalkan 50 kakak, ya. Nah, di 50 kakak ini perputaran kotak koin itu kan otomatis 50 kotak koin. Kok ternyata yang ngisi kok cuma 3 kakak atau 4 kakak. Nah, yang lain ini kenapa? Yang 46 kotak ini kenapa nggak berjalan? Apakah dari pengurusnya yang tidak mau berjalan, atau lambat berjalannya, atau memang tidak ada yang mau memasukkan kotak itu? Nah, itu rumusan-rumusan seperti itulah yang harus kita inventarisir. Nah, itulah maksud daripada evaluasi. Nah, setelah itu masuk ke poin ketiga, yaitu proses mencari solusi bagaimana supaya berjalan. Dengan barometernya apa? Rumusan masalah yang muncul tadi itu. Ya, bisa dipahami, Pak? Jadi 3 tingkatan mengumpulkan, kemudian yang kedua evaluasi. Evaluasi itu ada 2 macam. Yang pertama evaluasi untuk menginventarisir permasalahan yang ada, dan yang ketiga adalah solusi dari acuan rumusan masalah yang muncul di tingkat ranting. Nah, kemudian mengutamakan substansi daripada bungkus dakwah LASISNU. Ini LASISNU ya, bukan LASISNU. Untuk semua kalangan. Jadi harus ada plakatnya itu. Ada di dalam kotak. Jadi mana kotaknya, Pak? Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau kita merujuk kepada Sragen, di sini setiap sisi itu semuanya sebenarnya sudah ada stikernya. Sini benar, merek LASISNU. Ini masing-masing ranting harus ada. Misalkan NUK LASISNU Kecamatan Sukadana. Nah, di sini nanti A itu ranting apa? Misalkan ranting Putra apa ya? Biasanya Putra Pakuanaji misalkan. Nah, di sini nanti kodenya ada A biasanya. A itu berarti Putra Pakuanaji. B nanti ranting lain. C ranting lain, D ranting lain. Nah, di situ nanti di sini sebelah sisi kanannya ini tingkat RT-nya. Misalkan dalam tiap-tiap RT itu ada 50 orang lagi. Berarti nominal yang di sini ini kita taruh 1, 2, 3, 4, 5 sampai 50. Rujukannya tetap di sini. Ya. Jadi NUK LASISNU Kecamatan Sukadana, rantingnya ditulis di sebelah. Di sini berapa jumlah kotak yang sudah keluar. Di belakangnya sebenarnya ada legalitas, tapi legalitasnya kalau bisa di depan. Ya. Legalitas dan merek NUK LASISNU. Ya, nanti
nanti dibagikan seperti ini. Makanya kenapa kok dibuat kotak, biar semuanya bisa termonitoring dengan baik dan benar, dengan rapi. Ya, kalau nanti dibuat, ya sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja dibuat seperti botol aqua seperti ini. Maksudnya, tapi kalau kita buat yang seringkih ini nanti dikhawatirkan ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kotak-kotak ini. Makanya kenapa dibuat seperti ini, terus kemudian di sini ada anunya. Nanti kita bisa tahu. Dia betul. Di Sragen itu rata-rata dalam satu kotak itu nilainya diasumsikan kalau itu recehannya Rp1.000. Satu kotak ini isinya 50.000 satu kakak. Kalau dalam satu RT itu ada 50 kan, kali ini aja 50 kali 50. Berarti dalam satu ranting terdiri dari 6 RT, itu tinggal kalikan 50 kali sekian ranting. Nah itu akan banyak. Baru nanti dikumpulkan jadi satu. Masalah teknis nanti akan disampaikan oleh WC kita. Atau mungkin nanti Pak Maruf datang bisa menjelaskan lebih itu. Nah, disinilah posisinya kenapa kita perlu adanya BIMTEK. Nah, di dalam BIMTEK nanti juga itu ada yang namanya legalitas. Kita menyampaikan legalitas. Jadi kita nggak akan pernah khawatir bakalan akan ada yang gugat. Karena sekarang ini pergerakan sekecil apapun itu pasti dimonitoring, baik itu dari masyarakat kita sendiri ataupun dari instansi-instansi lain. Apalagi orang-orang yang nggak senang dengan keberadaan kita menggerakkan koin di sini, dia pasti menggugat. Tapi dengan kita menyampaikan legalitasnya, insya Allah amanlah itu. Karena bukan hanya saja dari tingkat ranting MWC SK itu, tapi tingkat PBNU, dan kita sudah masuk badan nasional pun SK-nya juga ada Basnas kita. Di Lasisno Pusat juga ada SK-nya. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang hal yang seperti itu. Kemudian selanjutnya, langsung gambarnya tadi gambar pinggir yang susun langsung seperti itu yang mana? kemudian strategi sosialisasi dan pengembangan. Nah ini untuk diperhatikan. Strategi sosialisasi dan pengembangan program sedekah, infak, zakat dalam bingkai gerakan koin. Jadi kita mengemas infak, sedekah, zakat itu dalam bingkai Lasisno. Nanti biasanya terjadi ketika bulan suci Ramadan menghadapi Idul Fitri. Nah, itu. Yang pertama dimulai dari pengurus MWC, kemudian Muslimat dan Banu NU. Itu tercatat seluruh pengurus harus ada. Yang kedua, sosialisasi di sejumlah pengajian ibu-ibu. Biasanya kenapa kok ibu-ibu bukan pengajian bapak-bapak? Biasanya kalau pengajian ibu-ibu kayaknya lebih efektif daripada pengajian bapak-bapak. Makanya di sini dikatakan sosialisasi di sejumlah pengajian ibu-ibu. Nah ini nanti yang turun ke sana itu pengurus ranting harus ikut. Ketika ada jamaah pengajian ibu-ibu, pengajian muslimat, biasanya setiap hari apa bagi Pak? Hari Minggu dan Jumat biasanya ya. Kalau di Barat itu kan hari Jumat. Nah itu pengurus ranting itu harus aktif mengikuti pengajian ibu-ibu, atau minimal di kepengurusan ranting Lasis itu ibu-ibu harus ikut serta dilibatkan di dalam kepengurusan. Ya, biasanya Lasis itu akan berjalan kalau ada ikut peran sertanya ibu-ibu atau kaum mak-mak. Karena the power of mak-mak itu lumayan hebat pergerakannya. Jadi kalau ibu-ibu kita gerakkan, masalah ibu-ibu yang bergerak, apalagi waktu kita pengambilan kotak koin itu,
atau yang mengumpulkan itu, ibu-ibu ada yang mendominasi, itu gak ono rasa gengsi nih lah. Bapak-bapaknya mungkin di samping waktu nih rapatnya oke, gengsinya untuk gede isin lah dari ibu. Nah tapi kalau kita libatkan ibu-ibu atau minimal pemuda dan pemudi, kalau katakanlah mungkin fatayat ya kita libatkan untuk pengepulkan ini, insya Allah berjalan. Itu rumus itu. Di Seragen pun seperti itu Pak. Di Seragen pun itu dia kolaborasi, laki-laki dan perempuan itu digerakkan. Nah untuk pengepul itu rata-rata pemuda dan pemudi itu. Biasanya fatayat kalau ansor dilibatkan di situ. Nah kalau di sini kan kadang-kadang untuk apa ya? Sedikit berkesenjangan. Wah ansor di dewi saya ingat loh. Tapi mudah-mudahan dengan kepengurusan yang baru ini kita tetap jadi satu. Yang penting badannya tetap ekor. Nah seperti itu. Untuk yang ketiga, di tingkat ranting usahakan libatkan aparatur desa. Ya, sekali lagi di tingkat ranting usahakan libatkan aparatur desa dalam kepengurusan UKSIS. Unit pengumpul zakat infak sodakoh, ya ini bagian dari lasis namanya UKSIS untuk di tingkat ranting. NU lasis no. Nah jadi apapun bentuknya pergerakan kita ini, kita harus selalu bersinergi dengan aparatur desa. Ojo mak tinggalnya walaupun toh kita tidak perlu minta izin karena SK kita sudah ada SK pusat. Tapi apapun bentuknya kita ini punya pimpinan daerah atau ranting, ya kita harus bersinergi dengan mereka. Supaya apa? Supaya pergerakan kita ini lancar, jangan sampai terhambat dengan hal-hal yang seperti itu. Kayak contoh misalkan kayak di satu desa saya sebutkan tempatnya, itu pernah cuma gara-gara kita mau mensosialisasikan kota Koin Lazis ini tidak direstui oleh kepala desanya, itu nggak boleh. Sudah terlalu banyak masyarakat saya dilibatkan dengan hal yang seperti ini. Jadi saya minta tolong jangan ada pengepulkan yang seperti ini. Nah akhirnya kami dari BC didatangkan, kita ambil salah satu saudaranya dari Pak Lurah itu, kita berikan wawasan yang akhirnya kemudian beliau tahu memahaminya. Artinya kenapa kita harus bersinergi? Kalau kita sudah bersinergi dengan kepala desa, insya Allah perjalanan kita ini diranting aman. Apalagi sekarang ini kita sudah bukan rahasia umum lagi, mereka kaum minhum itu juga sudah mulai menggerakkan kotak-kotak itu. Bahkan sebelum kemarin kita awal-awal corona itu, ada namanya butalasis, lihat sempat bilang butalasis itu. Butalasis itu sudah hampir menyebar kota, hampir 3.000 kota. Dan mereka itu membawa atas nama PW Lazisnu pusat pada Lampung tingkat 1. Wah itu sempat kita ini hampir saja kecolongan. Makanya kayak kami pengurus cabang itu kayak kucing kebakar buntut ya. Berdomba berang ini yang kita deteksi yang banyak itu di Metro Kibang. Daerah Metro Kibang, Kalianda sudah bergerak. Usut punya usut dari si A, si B, si B, si D, dan akhirnya ternyata dana itu mau dibuat pergerakan Wirosabu. Wah kacau ya. Mereknya wes kui Butalasis. Padahal setelah kita tindak lanjuti, makanya kemarin itu PJ sempat kumpul bersama di Lampung Barat ya, Mas Badr. Di Lampung Barat ya. Seluruh ketua PJ kabupaten itu dikumpulkan jadi satu di sana yang menyatakan juga bahwa untuk mencabut kotak Butalasis ini. Kalau sampai tidak, Pak Mukri yang mau diberhentikan. Itu pernyataan sikap dari seluruh ketua-ketua PJ. Dan alhamdulillah itu luar biasa pergerakannya karena digaji Pak. Digaji 3 juta itu yang di tingkat ranting. Bisa dibayangkan kalau kita ini jadi pengurus Butalasis, kalau itu legalitasnya luar biasa dan itu memang ada izin dari PP dan pergerakan itu tidak untuk yang ke sana. Walah, saya yakin itu rebutan itu pengen jadi pengepulnya.
Lebih cuma gaji 1 bulan itu 3 juta. Bahkan ada door prize-nya 1 unit motor bagi pengepul terbanyak. Nah, ini bisa kita jadikan trik kita, ya. Ini bisa kita jadikan ilmu kita untuk merealisasikan di tingkat ranting. Nanti kalaupun memang untuk bisa berjalan secara totalitas di tingkat ranting, kita perlu ini apa ya? Kita kasih door prize lah. Caca door prize lah kita apa ya, beras 10 kilo untuk pengepul, untuk penyemangat, atau kipas angin lah, katakan seperti itu. Yang jelas evaluasinya tetap di kepengurusan itu. Jadi mereka merasa apa ya, pengepulnya juga apa ya, merasa diperhatikan dan disemangati dengan adanya door prize. Saya yakin dan itu sah-sah aja, tidak melanggar ADRT yang berlaku di PJ. Karena tujuannya ya supaya semangat. Saya yakin itu bisa dan sah-sah aja. Jadi kita harus waspadai karena memang adanya pergerakan semacam ini. Dan ini sudah masuk ke ranah bukan hanya di MWC tapi di ranting-ranting dan di rumah-rumah sudah masuk kotak-kotak bank itu ya. Lasbank, Lembaga Amil Zakat Lasbank, Baitul Maqdis apa itu? Saya lupa. Itu kotaknya tak simpan itu. Lah termasuk di toko saya itu Pak. Dikirimin kotak itu beserta buku-buku panduannya. Nah itu yang nggak kita miliki. Itu boleh jadikan inspirasi Pak Ketua MPC, ya. Jadi kita menyebarkan kotak itu berikut dengan panduannya. Jangan kita menyebar kotak itu. Benar di situ ada legalitasnya, ada nomor ininya, nomor itunya, ranting mana atau kecamatan mana. Tapi kita diberikan buku panduan yang supaya bisa dibaca oleh orang yang merasa ragu dengan keberadaan kotak itu. Itu jadikan inspirasi Pak RC. Kalaupun memang kita nyebar 10 toko ya kita buat buku yang 10 biji itu yang intinya tentang lasis NU ya. Kemudian selanjutnya membuat kegiatan rutin suci, subuh mengaji dalam waktu 1 bulan sekali, seruan untuk bersedekah antara pengurus NU Kerlasisnu dengan aparatur pemerintah ditingkatannya, dilanjutkan dengan sedekahan ala kotak keliling. Bisa dipahami betul ini? Membuat kegiatan rutin. Jadi ini salah satu trik juga. Jadi dalam 1 bulan sekali, baik itu pengurus-pengurus ranting yang melibatkan seluruh aparatur desa atau aparatur desa. Maksud saya masyarakat desa untuk melaksanakan subuh berjamaah secara bareng, subuh berjamaah, ya. Usahakan lebih dari 30 orang yang menghadiri subuh itu, supaya kita bisa juga memberikan kotak itu sebagai milik. Nah di situ langsung kita berikan sedekah, entah itu wujudnya seperti apa, yang jelas itu salah satu trik supaya masyarakat itu sadar dan terbuka adanya wajib zakat buat setiap orang Islam. Wajib zakat yang tidak memberatkan ya ini lazisme. Ini baik. Kemudian selanjutnya yang kelima, kita buat secara singkat, buat forum atau lembaga yang menghimpun kiai-kiai muda, alumni pesantren, penceramah-penceramah baik di tingkat kecamatan ataupun di tingkat cabang dalam satu wadah untuk bersama-sama menyuarakan NU Kerlasisnu. Contohnya misalkan kita ada triwulanan, ya. Di dalam triwulan itu kayaknya momen yang sangat tepat ketika kita harus menjalankan kotak koin Lazisnu itu kagetan kepada. Nah itu upayakan sampaikan kepada kiai yang akan mengisi pengajian tersebut untuk menyuarakan tentang apa sih itu lazis, serta kesadaran bagaimana kita bisa mengumpulkan zakat melalui Lazisnu. Nah saya rasa itu juga salah satu trik yang sangat efektif yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Kemudian selanjutnya alur proses koin NU, keluarga sadar ZIS, ya, zakat infak sedekah, sosialisasi dan dakwah ZIS melalui forum tahlilan. Nah ini trik lagi, ya. Jadi mensosialisasikan dan dakwah ZIS, menyadarkan tentang pentingnya kita berinfak dan bersedekah melalui forum tahlilan. Karena NU kan kerjaannya tahlilan. Manfaatkan tahlilan itu
untuk mensosialisasikan atau memberikan pengertian-pengertian tentang infak dan sedekah. Kemudian di tempat istighosah, di istighosah itu juga diselipkan untuk mensosialisasikan zakat dan sedekah. Kemudian selanjutnya adalah majelis taklim dan lain-lain. Nah ini tahlilan, terus kemudian istighosah, majelis taklim dan lain-lain, itu adalah keluarga dari ZIS. Kenapa dikatakan keluarga? Karena NU kerjaannya yuk telukui tahlilan, istighosah, majelis takliman. Nah itu keluarga sadar ZIS. Jadi menyadarkan keluarga kita sendiri, orang-orang NU, supaya kita berinfak dan bersedekah melalui recehan koin. Kemudian selanjutnya menyisihkan 500 per hari. Kalau bicara ini kayaknya panjang ini. 500 perak ini biasa nih lah kanggone awake dhewe, duit yang mungkin sangat-sangat teraniaya, yang nggak pernah dimanfaatkan dan didaya gunakan dengan maksimal. Banyak kan pasti menyepelekan 500 itu mesti keleleran yang tinggi. Nah, disinilah mulai kita sadarkan diri kita untuk memanfaatkan koin 500 perak itu untuk dimasukkan ke dalam kotak itu. Maka tadi saya katakan, kalau di dalam kotak ini isinya 500 per kita masukkan 500 koin, yaitu 500 di dalam satu kotak ini bisa mencapai sekitar 25.000. Tapi kalau seribuan yang kecil-kecil itu bisa sampai kurang lebihnya 60-70.000 kalau ukuran kotak ini. Padahal duit itu benar-benar asli, tak usah sering mubazir ya. Kadang-kadang buku keroan, kadang-kadang kok ngerti nemu duit 500 males dimulai. Saya yakin itu. Awet dia pelaku kok enek koin 500, padahal itu di dalam rumah sendiri. Saya rasa malas ngambil. Malah kok anak yang enek duit 500 dimulai. Padahal sebenarnya 500 itulah yang akan kita kumpulkan, yang lama-lama akan menjadi bukit besar. Kalau kayaknya duit 1 juta tanpa ada duit 500. Makanya kita mulai menyadarkan diri kita untuk mengumpulkan duit itu dari koin yang 500 perak itu kita masukkan dalam kotak. Maka nanti setelah adanya BIMTEK dan kemudian dilanjutkan sosialisasi dari ketua MWC dan lain sebagainya, nanti kotak ini harus sudah bersandar di masing-masing ranting. Dan mulai kita bismillah nawa itu kita mulai munculkan duit 500 itu harus masuk kotak atau yang 1000-an. Kemudian selanjutnya penyisihan setiap pagi sebelum belanja. Ini kan mak-mak aneh gitu. Jadi sebelum, biasanya kan di depan rumah kita itu kan ada tukang sayur keliling kan. Nah mama itu diamanatin, mak kalau orang itu jadi teknik duitnya perlu sisihkan uang 1000 perak atau 500 perak untuk kita masukkan ke dalam kotak. Saya yakin dalam waktu 1 bulan itu gak nyampe, langsung kotaknya penuh. Nah itu, jadi nanti tinggal petugasnya keliling di kotak-kotak itu. Kemudian selanjutnya pengambilan uang ZIS setiap 2 minggu 1 kali. Ini pertama ya, nanti kondisional kalau yang ini. Jadi maksudnya di percobaan pertama kita bisa mengambilkan atau mengumpulkan uang ZIS ini setiap 2 minggu 1 kali. Tak rasul kalau memang baru awal, kalau 2 minggu sekali ini kayaknya kotaknya buru-buru penuh. Paling di sini sih 5 per 6 biji. Ya. Tapi tidak apa-apa, kita coba ya. Untuk kali pertama nanti ketua ranting mencoba dalam 2 minggu sekali itu dicoba untuk menggerakkan pengepul-pengepul yang sudah terbentuk untuk mencoba mengambil di masing-masing itu tanpa harus dihitung. Jadi dibuka langsung disuntak, digresek. Cuman petugasnya tinggal nyatet aja. Misalkan ini keluarga dari si A, sudah tanda tangan, disuntak. Jadi nggak boleh dihitung duitnya ada berapa ya Pak ya. Jadi langsung dibuka, disuntak. Ini biar supaya tidak ada kecemburuan sosial. Ini di kono di sini lo 1.000 lah, mau isi di bertolongnya. Nah itu, ini salah satu trik kita supaya tidak ada
kesinggung ya. Jadi biar kita nggak jadi kita pukul rata, pokoknya kita buka langsung takbir. Bu sini telur, bu sini papat, bu sini 5 koin, yang penting disuntak di dalam bentuk resik. Nah itu nanti dikumpulkan langsung ditaruh di pengurus ranting. Dan itu nanti dihitung. Nah setiap penghitungan itu harus disaksikan. Satu, minimal bendahara, sekretaris mencatat dan mendokumentasikan di foto. Ya, setiap pengambilan, sesudah pengambilan semua selesai, nanti disuntak bareng-bareng di markasnya, markas ranting maksudnya ya. Nah itu nanti dihitung bareng-bareng dan itu didokumentasikan, baik itu dalam wujud video maupun di foto. Ya, ini salah satu wujud transparansi di Lasisno. Dan orang yang sengetik, ya. Jadi kita sama-sama kumpulkan, sama-sama kita itu bareng-bareng. Setelah itu kita kumpulkan, kita catat. Nah nanti masalah teknis bagaimana tentang manajemen keuangannya nanti akan disampaikan oleh Mas Badrul. Ya. Lanjut. Rekapitulasi dan laporan pengurus. Membuat laporan dalam bentuk buletin setiap bulan yang diberikan ketika pengepul datang ke rumah. Tadi disampaikan, jadi untuk masalah kotak koin kan khususnya untuk pengurus atau dari NU, kemudian ibu-ibu muslimat, mungkin di situ sudah ada ansor, sudah ada ibnu dan lain sebagainya. Misal dalam satu rumah bapaknya jadi pengurus NU ranting, ibunya juga pengurus muslimat ranting, ada anaknya jadi pengurus ansor, yang lain lagi ada yang jadi pengurus IPPNU misal. Ketika di situ harus ada anjuran kotak koin itu, apakah semua dari 4 anggota keluarga ini dapat satu-satu atau satu kotak dari satu keluarga itu, Bos? Semua anggotanya dapat kotak masing-masing. Karena inilah pentingnya kita bersinergi. Kita ini kan ibarat NU ini kan ibaratnya satu badan kita ini loh, ya. Kepala kita ini ya bapak kita NU itu, badan kita ya muslimat. Nah kita ini sebagai tangan dan kakinya NU. Jadi kalaupun memang satu mendapatkan ya semua harus kita dapatkan. Intinya kita pergerakan satu badan untuk semuanya. Karena yang mau mendapatkan manfaat ya semuanya, bukan satu-satu aja. Jadi bukan maksudnya Lazis ini diperuntukkan untuk orang-orang Lazis sendiri atau tidak, tapi semua masyarakat. Ya, maka moto singkatnya Lazis itu adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Khususnya warga Nahdlatul Ulama. Umumnya untuk warga Nahdlatul Ulama, khususnya kita Lazis ini. Gitu. Pakai oleh. Berarti cukup puas. orang puas terus tambah. Berarti begini, Gus. Kebanyakan kan di tempat kita jamaah yasin ya. Tapi kan ada juga dari anggota masyarakat yang dijadikan jamaah yasin. Itu apakah kita kasih kotak koin juga? Gimana? Ini saya gambarkan di keluarga saya sendiri ya. Kebetulan apa? Di situ. Ibu kebetulan dia ketua ranting. Saya anunya Lazis. Nah gitu. Apakah kami masing-masing ini mendapat kotak? Iya, kami semua mendapatkan kotak. Karena kita sadar bahwasanya Lazis ini untuk umat, bukan untuk pribadi kita secara total, tapi untuk umat kita gitu. Jadi pergerakan ini ya memang dimulai dari keluarga kita dulu. Kalau kita memilih-milih dan memilah-milah, ya insya Allah Lazis akan berjalan. Nanti akan tumbuhan di situ. Oh ini kan ibu-ibu muslimat ini enek pengumpulan dana sendiri yang gunanya untuk ini misalkan. Kayak di Labuan Ratu 1 tempat saya itu, ibu saya kan kebetulan ada yang namanya dana yang dikhususkan untuk santunan yatim piatu. Kalau nggak salah itu per 6 bulan sekali. Entah kalau di daerah sini berapa bulan sekali? Setahun ya. Nah 6 bulan sekali di sana. Dan itu sudah menjadi agenda pokok di desa, khusus di desa waktu itu, dan ranting di situ, anak-anak ranting di situ. Nah
Tapi alhamdulillah kita bisa bersinergi, jadi bisa memilah ini untuk kebutuhan santunan yatim piatu dan ini untuk berlasis. Tapi pada akhirnya sekarang ini uang itu dikumpulkan semuanya di lasis. Nah ini kayak permasalahan yang kita bahas tadi di sini. Jadi intinya sekarang koin itu malah justru lari ke lasis yang kemudian diolah oleh ibu muslimat itu, terus dihadiri oleh seluruh orang-orang tua kita, bapak-bapak kita semua. Intinya bareng-bareng mengadakan santunan yatim piatu sekaligus pengajian. Itu poinnya jadi seperti itu sekarang. Tadinya sempat ada apa ya namanya? Ada protes dari kaum mak-mak itu. Kalau ini nanti dikumpulkan uang ini berarti nambah dong jatah kita. Akhirnya lama-lama dikhawatirkan jamaah pengajian itu semakin kesini semakin habis karena kebanyakan tarikan. Nah itu tugas dari para pengurus-pengurus ranting untuk bisa mensosialisasikan dan memberikan pengertian kepada ibu-ibu muslimat supaya tidak salah mengartikan poin lasis itu seperti apa. Ya karena kalau kita tahu fungsi dan tujuan lasis itu ada, insya Allah mereka tidak akan pernah apa istilahnya menolak keberadaan poin lasis itu sendiri. Tahu lagi? Boleh? Ada lagi? Soalnya itu cukup muas loh. Terus Lagi betul. Kamu itu nih. itu dari PC nggak bisa ngeluarin buku panduan dari sini. Dari PC sakit benar keluarnya buku panduan. Itu salah satu agenda pulau kali rencana PC, karena memang dari beberapa itulah artinya kita ini kan menemukan rumusan-rumusan masalah yang ada di lapangan. Kayak kemarin saya tuh selama ini kita ini legalitasnya kuat, cuma buku panduan itu belum kita buat, kita bagikan kembali. Sebenarnya kalau buku panduan total, kalau uang tepat, atas studi mas Bud. Ini kan buku panduan ya. Kan ini perlu kita rangkum. Kalau kita langsung serahkan satu-satu, ini cuma hanya pengurus cabang yang dapat, MBJ aja nggak dapat. Iya, aku bingung. Nah di sini ini lengkap, pasal per pasal. Makanya legalitas kita di lasis ini alhamdulillah insya Allah sangat-sangat eksis dan kuat. Dari tingkat manapun tidak akan pernah bisa menggugat ini, karena legalitas kita mulai dari Kemenak, Kemenhukam dan sebagainya ada. Nanti insya Allah buku panduan itu mau kita buatkan. Itu memang sudah jadi agenda dulu oleh rencang-rencang, termasuk menanggulangi tentang penyebaran kotak yang sudah beredar yang bukan mengatasnamakan lasis itu. Nah itu memang sudah kita jadi program jangka pendek kita. Ya mudah-mudahan kalau catat pas belum pas dicatat ini buku panduan. Konten boleh? Sih. Terima. Saya memperkenalkan diri kami baru, saya dapat panggilan dari kepala desa untuk sukadana induk, ini dari dulu nggak ada. Nah, kebetulan tadi malam saya di BS sama orang desa, katanya saya sudah mewakili untuk sukadana dan ke Papua Haji ke tempat ke rumah kami. Tapi saya buat dulu, saya belum tahu di mana, katanya saya ingin tunjuk aja itu. Alhamdulillah sampai sini. Jadi semua yang dikerahkan ini sudah saya saring, full. Jadi sementara ini mungkin bagi saya ini belum bisa saya terapkan semua yang ada di sini sebelum saya mau membentuk dulu pengurusannya. Tapi calon sudah ada lah ya untuk sekarang nanti. Memang saya mencalonkan dia itu jadi ketua. Sementara ini kalau pekanisnya itu ada dari Ustaz dari Baludin. Terus benarnya Ustaz Muhammad, Ustaz semua yang saya yang nggak Ustaz. Mereka gitu. Jadi terus nama saya Ujang ya Sarikurin, asal dari Bandung Jawa Barat. Jadi makanya kalau bahasa Jawa nanti nggak segitu bagus, jadi bahasa Indonesia aja lah. Karena bisa tapi ngapak, saya malu juga. Orang tetangga saya itu orang Pemalang semua, jadi ngapak semua. Jadi saya terima dengan anjuran tadi mengenai pembentukan. Apalagi terus lanjutannya mengenai kota itu juga setiap tamu, setiap warga
Yang jadi masalah kan saya ini belum tentu diterima saya sebagai pengurus. Jadi sementara ini saya ikuti dulu apa saran-saran dari yang bos tadi. Ya. Nah untuk saya terapkan dulu di desa. Jadi saya belum terima anjuran-anjuran ini bisa diterapkan gitu. Nanti saya mau bentuk dulu di sana, saya ini bisa nggak? Yang kedua, jangan gabung dengan muslimat. Oke. Itu masalahnya ACDC, Pak. Ya tapi itu bukan masih di bawah naungan NU. Benar. Jadi kita berkhidmat di Ansor boleh, di Lasis boleh. Ikut membantu pergerakan muslimat monggo, ikut membantu pergerakan Fatayat monggo, tapi jangan ikut berkecimpung di dalamnya. Ya, beneran. Siap, makasih, matur nuwun. Nah ini Pak Ulin tugasnya tolong tugas Pak Ulin selaku Ketua Lasisnu MWC untuk bisa selalu membackup dan membimbing beliau supaya berjalan di desanya. Dan untuk Ketua MWC khususnya takbir, pengurus takbirnya ataupun bendahara ataupun sekretarisnya, tolong itu nanti kedepannya direkomendasikan untuk mengikuti kaderisasi NU, PKPNU. Oke, kita lanjut karena dia sudah hidup, waktunya juga sudah mamageng. Selanjutnya yaitu pengurus OBSIS membuat laporan setiap 3 bulan. Itu artinya begini, Pak. Setelah mulai berjalan, ya kegiatan itu sudah mulai berjalan, itu harus ada laporan melalui dokumentasi. Nah nanti jenengan para pengurus-pengurus itu nanti semua kita masukkan dalam satu grup namanya grup PC Lasisnu. Nah itu nanti tugasnya para pengurus itu setelah mengadakan pengumpulan dan pentasyarufan, okay, setelah dikumpulkan dan semua kemudian ditasyarufkan, diberikan kepada yang berhak, maka itu perlu didokumentasikan, difoto-foto dan dilaporkan hasil keuangannya. Jadi hanya mengetahui, ya. Jadi maksud pengurus OBSIS, unit pengumpul zakat. Nah ini maksudnya di tingkat ranting namanya OBSIS ya Pak ya, OBSIS. Pengurus OBSIS, unit pengumpul zakat infak sodako, membuat laporan setiap 3 bulan sekali, ya. Membuat laporan tiap 3 bulan sekali kepada OBSIS NUKER, MWC ya. Nah MWC nanti itu melaporkan semua kegiatan yang sudah berjalan di ranting, dilaporkan kepada pengurus cabang Lasisnu NU Lampung Timur. Melalui apa? Melalui WA. Di situ kan kita sudah siapkan WA-nya. Jadi di situ harus dikeluarkan transparansinya setransparansinya. Jadi ketika memang nanti ada sesuatu yang tidak kita inginkan, kita sama-sama bisa membackup-nya. Ya, jadi tidak ada dusta di antara kita semuanya, baik dari bawah sampai ke tingkat atas. Sebenarnya kalau aman, titik aman itu ada di tingkat PC, Pak. Karena PC ini nggak pernah naik BT. Jadi yang BT DW, rakyat naik BT, mendingan di ranting. Jadi kalau pengurus Lasis itu enaknya pengurus Lasis ranting, bukan pengurus Pak Lasis PC. Lah PC ini honornya naik BT. Bahkan kita sosialisasi kemanapun itu Bismillahirrahmanirrahim, sungsuman juga. Hari ini pakai mobil saya, besok pakai mobil Mas Bas, besok pakai mobilnya ini. Sopo sing duwe bensin di sini lah, nah malah harus gitu. Nah artinya gitu, kita ini memang sekarang ini bahu membahu dari atas sampai bawah. Yuk sama-sama kita gerakkan umat atau orang-orang kita khususnya di Nahdlatul Ulama sama-sama supaya bisa menyadari pentingnya kita berinfak dan bersedekah atau berzakat ya. Dari mulai hanya koin 500 perak. Mudah-mudahan Allah tahu dengan niat-niat kita. Amin. Amin. Kemudian selanjutnya penyimpanan dan pentasyaruman. Nah ini tadi setelah dikumpulkan, namanya pengumpul ya Pak ya. Di pengumpul, kemudian di penyimpan atau disimpan, penyimpanan di rekening Lasis itu di BNT milik NU. Nah ini urusannya kalau Pak Uli gitu. Itu nanti setelah kita buka
itu nanti tergantung kebijakan dari MWC, atau kita buat 3 bulan sekali kita buka, atau kita per 6 bulan sekali kita buka, kita kumpulkan. Sepanjang itu tetap ada program khusus yang diterapkan oleh ranting, misalkan kayak kita mau mengadakan santunan anak yatim piatu, atau kita mengadakan santunan bagi anak-anak duafa yang ingin sekolah, misalkan kita membantu dalam bentuk tas dan perangkat-perangkat dan isi-isinya di dalam tas, misalnya kayak buku, pensil dan sebagainya bagi anak-anak yang tidak mampu, monggo, tidak apa-apa itu, ya. Tapi tetap itu harus sekecil apapun kegiatan yang bentuknya pentasyarupan atau kita serahkan kepada yang berhak, itu harus ada laporannya, ya. Jadi misalkan kita ranting ini ngumpulin duit, alhamdulillah sudah dapat 10 juta. Sebelum kita tabungkan ke BNT, program yang sudah ada di ranting itu harus sudah terrealisasi. Atau mungkin nanti begini, ya, kita kumpulkan langsung ke BNT-nya NU, atau dalam hal ini dikuasakan oleh BNT Bola Dunia. NU itu punya BNT Bola Dunia. Nanti apabila ada kegiatan yang membutuhkan dana, yaitu langsung minta ke Pak Ulin Kepala Rekening Lasisme. Itu terhindar dari korupsi pengurus ranting. Jadi nanti setelah kita itu, misalkan kita tidak berdua 10 juta ini, ya sudah, kita bukukan, bendahara membukukan tugasnya dan mengkondisikan mana-mana program yang mau direalisasikan dengan uang 10 juta itu. Tapi sebelum direalisasikan, uang itu kalau bisa sudah dikumpulkan dulu ke BNT Bola Dunia, atau mungkin di pengurus yang kira-kira masih bisa dipercaya. Jadi jangan sampai ada ada kesan nanti ya, namanya kita ini nikel duit gitu Pak ya. Nikel uang itu gedenya 10.000, wila duitnya wong kayak perasaan pasti jadi omongan gitu. Jadi Lasis itu tidak pernah mengharapkan itu semua terjadi. Jadi kita ngambil aman. Jadi nanti ketika memang kita pasti akan mengadakan auditasi, baik di tingkat ranting maupun di tingkat MWC. Karena Lasis PC ini sudah pernah mengauditasi di daerah sana, nggak saya sebutkan wilayahnya. Dan itu, alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan normal lagi. Jadi tetap ada auditasi namanya. Apabila memang sudah diperlukan kita perlu audit, ya kita audit. Dan sekali lagi, pengurus cabang itu hanya memonitoring kegiatan yang sudah disosialisasikan ke ranting-ranting dan sudah dibintai ke MPC. Selanjutnya, pentasyarupan dilaksanakan sesuai dengan hasil musyawarah pengurus dan didasarkan pada peraturan organisasi NU yang Lasisnu. Nah ini sama dari pengertiannya dengan yang di atas. Sampai di sini dulu, ada yang bertanya lagi keterkaitan dengan pengepulkan, pentasyarupan. Kalau nggak kita lanjut ke rapat-rapat NU, ini kita lanjut kayaknya. Secara simbolis saja saya sampaikan, pertemuan bulanan tingkat desa membahas laporan bulanan. Ini Pak, setelah kita mulai bergerak tadi, kita harus memperhatikan 3 hal untuk diuksis. Pertama yaitu pertemuan bulanan tingkat desa. Nah tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk membahas laporan bulanan, laporan perkembangan dan rencana kerja. Nah itu yang saya sebutkan tadi. Jadi kita membahas tentang laporan-laporan bulanan dan itu harus didokumentasikan. Sekali lagi saya tegaskan, ketika memang kita sudah mulai berjalan, tolong setiap kegiatan apapun yang itu berhubungan dengan Lasiswa atau UPSIS itu harus didokumentasikan. Baik itu berupa foto, difoto, ataupun lebih bagus lagi divideokan karena lebih real. Ya. Yang kedua yaitu laporan perkembangan. Jadi nanti itu tugas MWC mengevaluasi dari ranting ke ranting. Misalkan kayak MWC kita ini terdiri dari 20 ranting. Nah itu tugasnya MWC. Ya kalau memang harus berjalan, ya tolong disamoni rantingnya sendiri. Orang kita 10.000, 20.000 kok ininya. Jadi itu tugasnya untuk untuk mengevaluasi, mencari rumusan-rumusan masalah ini. Mumpung nggak melakukan cari dong kok ini nggak jalan. Jadi itu nanti tetap terbantu Pak, kasus masalah yang jenengan hadapi nanti, saya diakui ataupun tidak nanti, itu nanti tetap dimonitoring oleh petugas MWC-nya.
Kalaupun memang ada rumusan-rumusan masalah yang muncul di tempat jenengan, itu nanti kita cari solusi bareng-bareng. Bila perlu nanti disosialisasi dan didiktek seperti ini ketika memang sudah terbentuk kepengurusannya. Jadi saya berharap nanti setelah ini masing-masing yang mewakili di sini nanti sampai rumah sudah membentuk ranting-ranting, membentuk kepengurusan ranting lasis atau UPSIS lasis. Okay? Nah nanti diserahkan kepada Pak Win, betul Nopo. Nah nanti biar kami yang mengeskakannya kepengurusan itu. Yang kedua yaitu pertemuan tingkat bulanan atau tingkat desa atau kecamatan. Nah itu nanti MWC mengadakan pertemuan seperti ini, walaupun wujudnya bukan bimtek, ya, yaitu tentang pembekalan rohani, laporan perkembangan, rekapitulasi per wilayah atau per ranting-ranting. Nah itu nanti jangka panjangnya di situ, pertemuan tingkat bulanan. Jadi nanti ada pertemuan bulanan tingkat desa, ada pertemuan bulanan tingkat kecamatan. Kemudian selanjutnya rapat untuk pengembangan IT. Nah ini IT ini perlu, ini hubungannya dengan informasi dan teknologi. Jadi artinya setiap kegiatan kita yang kita lakukan, baik itu pengumpulan, pentasyarupan, ya, itu semuanya harus diberitahukan kepada bagian IT. Karena di masing-masing ranting itu harus ada IT-nya, ya, dokumentasi tadi. Dan apabila tidak, itu berarti hanya bergerak di bidang itu. Maksud saya gini, artinya ketika kita sudah mulai mengadakan sosialisasi, terus kemudian kita adakan pengumpulan dan seterusnya harus didokumentasikan dan diupload di Facebook, ya. Sampai ke Facebook betul ini. Nah, boleh pengurus announce di Facebook. Jadi kegiatan sekecil apapun yang berhubungan dengan kegiatan lasis di tingkat ranting itu dipublikasikan, ya, supaya apa? Masyarakat luas itu kenal bahwasanya di sini ada ranting lasis dan mereka semua dengan sendirinya akan ikut, ya. Itu tujuannya, bukan kita riak, bukan kita kesampingkan dulu bahasa riak itu di situ. Jadi tujuannya untuk pergerakan kita bersama. Minimal itu sudah harus diupload di grup WA kita sampai dengan ke kepengurusan PC. Yang Pak ya, saya dipahami ya. Yang terakhir yaitu rapat pengembangan pembuatan media Facebook, WhatsApp, email, web dan blog dan lain-lain. Ini kudune bagian IT ini semua dosen sepuh-sepuh ya, sepuh-sepuh untuk yang ngerti. Ya untuk HP uangnya. Jadi nanti di kepengurusan itu bagian IT itu yang memang benar-benar dia harus tahu dengan laptop, tahu dengan handphone. Ojo mbah sempon dari IT bingung malah. Ya. Selanjutnya kriteria pengumpul relawan. Nah ini yang akan kita tugaskan di lapangan. Yang pertama yaitu orangnya harus jujur, ikhlas dan ulet. Ojo gampang mutungan, ojo gampang malesan. Ya, ini kriteria pengumpul atau bahasanya relawan. Nanti kalau sudah berjalan boleh dikasih gaji kok itu ya, boleh lah, tergantung kebijakan kita. Tapi yang penting berjalan dulu. Nggak, kita minimal kita berikan bensin untuk mengambil di rumah-rumah itu. Kalau satu ranting itu misalkan ada 100 kotak, itu lumayan juga. Keliling rono ini. Ya minimal kita harus pikirkan untuk bensin dan rokoknya. Oke. Lalu dulu di dalam pengumpulan pengambilan kotak itu apa begitu langsung disuntak apa dikubur dulu? Disuntak. Ya, jadi nanti ada khusus plastik kresek atau apa ya. Jadi itu menghindari untuk biar tidak kiri hati atau kecil hati. Berarti bisa sendiri yang terlihat berdua berarti. Loh iya. Jadi pengumpul itu nanti itu minimal 3 orang ya. Kalau yang tergantung ranting itu, kalau ranting itu nanti isinya ada, misalkan ada 1.500 kakak lah, umur ya lah, kan gitu. Kita bagi tugas saja 3. Nah, evaluasi pertama nih, kayak sekarang ini kan kita baru mau melangkah ya Pak ya. Jadi nanti kita evaluasi, ternyata setelah kita mengadakan bimtek dan sosialisasi, ternyata alhamdulillah syukurillah baru penarikan pertama sudah mendapatkan misalkan 10 juta, itu sudah hal yang luar biasa itu. Jadi kita sudah berani gaji yang ngasih, yang mengumpulkan tadi itu.
Dan itu harus transparan Pak. Berapa yang dia berikan itu harus kita kasih tahu. Ya. Jadi misalkan nanti satu orang yang ngambil kotak-kotak itu nanti bagiannya 10.000, itu harus tercatat dengan baik dan rapi. Nanti manajemen itu akan disampaikan oleh Mas Kai. Ya. Terus berapa lama sekali ngambil? Tadi dari sampaikan 3 minggu bisa, ya. Setengah bulan bisa. Nanti tergantung kondisionalnya, tergantung kesepakatan ranting. Yang penting itu nanti dilaporkan. Oke, sudah. Kemudian yang kedua, diutamakan kaum ibu-ibu. Nah, kan kembali ke mak-mak tadi. Ibu-ibu biasanya sering praktek ngurusi koin-koin kecil ini mak-mak. Kalau anak-anak muda biasanya ya mau senang ngomong gengsi, males, waktunya gak ada. Tapi kalau ibu-ibu saya yakin apalagi termotivasi dengan adanya nanti ada sesuatu yang dia dapat, insya Allah berjalan. Dan ibu-ibu itu sepak terjangnya lebih luas. Ya, sosialisasi tentang mama lainnya itu lebih cepat. Maka dikatakan di sini diutamakan kaum ibu-ibu. Tapi tidak menutup kemungkinan harus laki-laki juga ikut membantu. Yang ketiga, memahami tugas. Nah, itu tugasnya kepengurusan nanti diberikan bimbingan dulu. Ini tugas ini aja, kok sampai Pak itu duitnya langsung dibuka disuntak tanpa harus menghitung dulu. Nanti ngitungnya apa? Setelah dikumpulkan semua, misalkan ada 1000 kakak ya, setelah semua terkumpul dari satu disuntak jadi satu, ya itu di pengurus, dihitung bareng-bareng, dan di dalam penghitungan itu nanti kita dokumentasikan lagi, kita foto lagi. Ya, kita foto berapa jam dapatnya, kita tulis, kita catat di pembukuan, kita foto, kita share ke grup. Ya, jadi biar MWC itu nanti tahu, oh sing pelaku kono, sing pelaku kono, sing pelaku kono, sing pelaku kono. Oh sing pelaku belah kono. Nah, itu nanti perlu ada bimbingan lagi. Kenapa sih kok tidak jalan? Pengurusnya kah atau memang masyarakatnya kah yang kurang sadar akan arti zakat itu sendiri? Oke. Selanjutnya, memberikan laporan ke pengurus UPSIS NUKER LASISNU tadi sudah saya sampaikan. Next. Kompensasi pengumpul SIS. Berhak atas 10% pengumpulan dana SIS. Tadi itu Pak, ya, yang mengumpulkan. Pengayaan batin dan pembekalan rohani sudah secara otomatis. Pengalaman relawan artinya mereka yang sudah terbiasa, biasanya RT, Bu RT, tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat lain. Selanjutnya, alur distribusi hasil penghimpunan dana SIS. Nah, ini koin yang sudah kita dapatkan, berapa jumlahnya, ini tujuannya. Yang pertama yaitu untuk kesehatan, ya. Kalau sudah duitnya ngumpul itu enak Pak, boleh programnya atau ngatur programnya itu enak. Artinya bantu apa enak. Yang pertama yaitu santunan bagi warga Nahdliyin khususnya. Nah, nanti ada pertanyaan kayak di Bandara itu ada pertanyaan. Kalau di situ ada bahasa warga Nahdliyin berarti orang-orang non Muslim atau orang-orang yang nggak ikut NU, tapi dia duafa apakah perlu dibantu? Boleh nggak itu dibantu? Itu boleh. Malah justru itulah dakwah kita, ya, perangsang. Bahkan ada juga di satu daerah, di daerah Pasir Santri sana juga, wong Kristen ini melok gigi, minta otak, dan kita kasih. Terlepas itu nyampe atau enggaknya bawa alam bisawah, karena dia secara manusiawinya dia merasa terpanggil, bukan secara agamanya, tapi secara manusiawi. Itu berjalan itu di daerah Pasir Santri. Tercatat ada 6 orang di luar Muslim ikut memulai kota karena dia tahu realisasinya. Jadi ternyata LASISNU itu untuk ini tujuannya. Karena di sana sudah berjalan Pak, kayak seperti contohnya kayak membantu anak-anak orang miskin yang tidak kuat beli tas, sepatu, buku, itu dibantu oleh LASISNU. Nah, itu luar biasa pentasarufannya. Dan mereka kaum minhu, maksudnya di luar non muslim, bukan minum kita, itu ternyata dia melihat kita melaksanakan itu tuh, mereka melihat. Dan alhamdulillah akhirnya dia dengan kesadarannya sendiri jalur kotak. Bahkan satu rumah itu ada yang 3 kotak loh. Dan itu selalu full. Kalah hawe diri. Kesadaran kita memulai duit kalah. Alhamdulillah itu terrealisasi. Di Bandara Agung ada, di Pasir Sakti juga ada.
Kenapa kok selalu saya sebutkan dua wilayah itu? Karena dua wilayah itu luar biasa. Di Bandar Agung itu ada yang namanya preman tobat. Dia ada kayak kita ini, dia punya kumpulan orang-orang ini, orang-orang mantan preman, preman-preman tobat. Awalnya dia melakukan sibitan beras, akhirnya mengembang sampai melakukan bentuk-bentuk sosial yang lainnya. Alhamdulillah, kemarin itu sebenarnya Lazisno agak berbenturan dengan sana. Karena kita mengadakan ini, berbenturan dengan mereka, oh tapi gini dan sebagainya. Akhirnya Alhamdulillah, sampai dengan hari ini, mereka masih bisa bersinergi dengan Lazisno. Bahkan mereka kita libatkan dalam kepengurusan Lazis. Alhamdulillah, dan berjalan sampai dengan hari ini Bandar Agung berjalan Lazisno. Jadi intinya poinnya sekarang, non-muslim boleh nggak boleh? Silahkan, sah-sah aja. Karena mungkin panggilan kemanusiaannya. Yang kedua, kemana kita harus mentasawufkan setelah kita dapatkan, yaitu dengan pendidikan. Beasiswa untuk anak miskin, pembelian alat tulis, buku untuk anak-anak miskin, yatim-yatim dan lain-lainnya. Itu nanti. Jadi maka saya katakan di pembukaan tadi, sesungguhnya NU Kerlasis itu adalah satu lembaga yang didirikan NU, yang poinnya dari kita, untuk kita, oleh kita, warga-warga Nahdliyin, ya. Jadi gak akan kemana-mana. Uangnya dari kita, untuk kita, dan oleh kita, dan untuk kita. Selanjutnya, kemana lagi kita harus mentasyarufkan? Kalaupun memang kita sudah benar-benar kuat dan eksis mengakar, maka kita juga punya tugas membantu tanggap bencana. Contohnya santunan untuk musibah kebakaran, terus banjir, longsor dan lain-lain kayak yang terjadi di Tridatu. Orang kita ini kebetulan sudah berkhidmat, berjuang di NU itu luar biasa, bahkan di Bansor itu luar biasa perjuangan beliau. Akhirnya bekerja sama dengan kawan-kawan Lazisnu dan pengurus-pengurus MPJ di situ, kita bisa memberikan membangun rumah ala kadarnya untuk anggota Bansor kita. Terus di kemarin kan terjadi puting beliung yang hancur rumahnya. Nah, alhamdulillah Lazisnu bisa mentasawufkan juga ke sana. Itulah wujud-wujud kepedulian kita realisasikan ke sana semua. Kemudian selanjutnya infrastruktur, bantuan fasilitas untuk Madin NU, TPI, NU dalam bentuk papan tulis, spedol dan lain-lain. Nah ini saya rasa kalau udah kaya semua ini, kalau yang perlu ya perlu dibantu. Tapi keluarkan dari uang Lazisnu itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan sosial ekonomi, santunan sembako yang bersifat konsumtif, beras misalkan ya, untuk guru-guru ngaji dan pembiayaan produktif. Ya nanti bisa sendirilah, nanti bisa disaring-saring sendiri mana yang perlu kita tasarufkan. Kayaknya yang mobil khusus itu kaum duafa, anak-anaknya orang kita yang pengen sekolah kok buku seragam angel atau buku angel. Nah itu kayaknya yang pokok dan wajib kita keluarkan. Kemudian selanjutnya tentunya nih gerakan poin ini ada di model yang begini juga. Jadi kayak leader. Nanti boleh, yang penting ada ada logo Lazisnu-nya. Kemudian di samping logo Lazisnu ini ada ranting apa? Nah nanti insya Allah kita bisa kondisikan dengan Mas Sulit ya, untuk masalah stiker Lazis ini. Kalau memang sudah dibentuk semua ranting, bagi yang mau minta nanti biar dibuatkan MPJ dulu, nggak apa-apa di model MPJ kalau memang MPJ ada dananya ya. Dan nanti begini bentuknya, jadi ditulis ranting mana ya, terus kemudian legalitasnya di bawah harus tertera. Ini wajib hukumnya nih, harus ada legalitasnya seperti itu. Nanti teknis pembentukannya seperti apa, kotak begini atau mau dibuat bulat seperti itu boleh-boleh aja ya. Jadi bukan hal yang prinsip, yang penting enak logonya Lazis dan legalitasnya Lazis. Kemudian selanjutnya terakhir, nah ini sekian, artinya action, artinya
Bergerak, bergerak, bergerak. Bekerja, bekerja, bekerja. Jadi jangan hanya sekedar teori, tapi juga kita praktekkan, ya. Melangkah dan terus melangkah untuk berkhidmat demi Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan ini terus terrealisasi, kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan kemudahan. Untuk season pertama materi saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.